Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai media tiga dimensi. Berikut tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah menyimak video ini. Kalian tahu nggak sih apa media tiga dimensi itu? Menurut Sujana, media tiga dimensi itu adalah alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi, dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Adapun menurut Rondi dan Sumartono, media tiga dimensi itu merupakan karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang. Jadi, apa itu media tiga dimensi? Media tiga dimensi merupakan media yang dapat diraba, tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun, dapat diamati bentuk secara keseluruhan, mempunyai volume dan menempati ruang. Media tiga dimensi memiliki banyak jenis loh, mari kita bahas bersama. Yang pertama, model padat. Model ini memperlihatkan bagian permukaan luar suatu objek. Contoh penggunaannya seperti untuk mempelajari sejarah persenjataan. Misalnya kapak, tombak, dan pedang. Yang kedua, model penampang. Model ini memperlihatkan susunan bagian dalam suatu objek. Contoh penggunaannya seperti untuk mempelajari anatomi manusia dan hewan. Misalnya, struktur telinga, struktur gigi, dan struktur bumi. Yang ketiga, model kerja. Model ini adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Contoh penggunaannya seperti untuk mempelajari alat musik. Misalnya, biola, trompet, dan drum. Yang keempat, model susun. Model ini memperlihatkan bagian dalam suatu objek dengan melepas bagian tertentu untuk dipelajari satu persatu. Contoh penggunaannya seperti untuk mempelajari anatomi manusia, sel hewan, dan tumbuhan. Yang kelima, mock-up. Model ini merupakan penyederhanaan susunan proses suatu objek yang lebih ruwet. Contoh penggunaannya seperti untuk mempelajari cara kerja lampu lalu lintas, pesawat, dan mobil. Yang keenam, diorama. Model ini sebuah pandangan tiga dimensi mini yang dimaksudkan untuk menggambarkan pemandangan sebenarnya. Contoh penggunaannya seperti untuk memperlihatkan pemandangan sungai, habitat dinosaurus, dan peternakan. Kira-kira fungsi penggunaan media tiga dimensi itu apa ya? Menurut Sadiman dan kawan-kawan, media tiga dimensi dimaksudkan untuk merangsang siswa agar berpikir konkret, memperbesar minat, perhatian, dan motivasi belajar siswa. Memberikan pengalaman langsung dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, serta untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Media tiga dimensi juga memiliki kelebihan dan kelemahan loh. Mari kita bahas lebih lanjut. Dimulai dari kelebihan media tiga dimensi. Yang pertama, memberikan pengalaman langsung. Yang kedua, mengurangi verbalisme. Yang ketiga, menunjukkan objek secara utuh. Yang keempat, memperlihatkan struktur organisasi suatu objek secara jelas. Yang kelima, dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Adapun kekurangan media ini yaitu 1. Jangkauan sasaran kurang luas. 2. Penyimpanannya memerlukan ruang yang luas dan memerlukan perawatan yang rumit. 3. Untuk membuatnya diperlukan biaya yang besar. Sampailah kita pada akhir pembahasan. Berikut latihan yang dapat kalian kerjakan untuk memperkuat sekaligus menguji pemahaman kalian mengenai materi media tiga dimensi. Saya Eka Purnama, izin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.